بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qafa atharahu wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah sekalian, saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Azza wa Jalla berkenan untuk memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, begitu melimpah. Kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sunnah, kemudian nikmatul sihah, kenikmatan berupa kesehatan, nikmat waktu, dan berbagai macam kenikmatan yang kita tidak mampu, kita tidak mungkin untuk mampu menghitung karena saking banyaknya, yaitu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan termasuk kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ma'asyiral ikhwah, kita diberi taufik oleh Allah sehingga kita masih bisa belajar. Kita masih bisa memahami berbagai macam yang berkaitan dengan urusan agama kita. Maka insyaallah ta'ala kita semuanya, termasuk sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat dia itu faqih, buat dia itu paham tentang urusan agamanya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, karena tidak ada yang mudah kecuali adalah sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam yang sulit bisa menjadi mudah karena dibuat gampang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan mulai kajian kita untuk malam hari ini, dan sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan atas panjenengan semuanya yang sudah berkenan hadir di tempat kami ini, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberkahi langkah panjenengan semuanya dan menjadikan amal kebajikan sebagai simpanan ketika panjenengan semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bicara masalah sedekah atau sedekah. Begitu melimpah nas-nas yang kita baca di dalam Al-Quran, begitu pula di dalam sunnah-sunnah petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ini sudah menjadi syiar yang agung, menjadi syiar yang agung dari agama kita, agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita umat Islam mengenal apa itu sedekah, apa itu sedekah. Semuanya pernah membaca di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi, bahkan sering dia dapatkan ya, begitu melimpah nas-nas yang datang tentang masalah sedekah ini. Ini menunjukkan bahwasanya
Amalan sedekah ini adalah amalan yang sangat begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat diridhai oleh Allah. Begitu besar fadilahnya, begitu besar kemanfaatannya kepada umat. Karena itulah ya, ada datang di sana berupa perintahnya. Ada datang di sana berupa sanjungan-sanjungan bagi orang yang melaksanakannya. Ada di sana yaitu berupa kabar-kabar yang menggembirakan, ya, yang menghasung bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang beriman untuk melaksanakan dan menunaikan yang namanya sedekah ini. Ma'asyiral ikhwah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak mungkin ya dalam waktu yang singkat ini kemudian kita bisa membahas semua apa yang berkaitan dengan sedekah. Karena saking melimpahnya yaitu ilmu yang berkaitan dengan masalah ini. Hanya beberapa masalah saja insya Allah yang akan kita renungi untuk malam hari ini. Dan apabila mana kita baca dari beberapa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebenarnya semuanya sudah jelas, semuanya sudah gamblang. Entah itu berupa perintah, ya, entah itu berupa motivasi, entah itu berupa sanjungan-sanjungan berkaitan dengan sedekah ini, semuanya sudah jelas. Sehingga ketika kita membacanya, langsung kita ini sudah bisa paham. Dan langsung kita sudah bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Hanya saja, ma'asyiral ikhwah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk malam hari ini kita mengambil beberapa khabar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan sedekah ini, ya, ini sebagai bentuk pengingat, sebagai bentuk yaitu memberikan kesadaran kepada kita. Mungkin ada yang lupa, ya, mungkin ada yang kita lalaikan dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Maka dengan kita membaca ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali semangat kita, menumbuhkan kembali kesadaran kepada kita untuk menunaikan apa yang menjadi kemanfaatan bagi kita semuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral ikhwah, para jamaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebaikan yang melimpah. Dan salah satu jalan kebaikan itu adalah berupa infak, berupa sedekah, berupa sedekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengungkapkan, ya, dalam hadis yang masyhur yang semuanya kita insya Allah pernah membacanya. Was sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, burhanul iman. Dia adalah merupakan bukti nyata keimanan. Sedekah dia adalah merupakan tanda nyata bukti jujurnya keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya sedekah dengan keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Kenapa sedekah itu? Atau kenapa ketika seorang itu mengeluarkan, menginfakkan hartanya, kemudian hal itu sudah menunjukkan bukti keimanannya yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena disebabkan yang namanya harta itu semua manusia pasti suka. Kita semuanya manusia pasti cinta, pasti suka, pasti sangat ingin menguasai harta. Bahkan kita ingin, ya, dan selalu mengharap bahwasanya harta yang ada pada kita itu selalu bertambah dan bertambah. Selalu bertambah dan bertambah.
yang ada pada kita, ya, itu kalau bisa tidak berkurang, justru malah bertambah dan berkembang. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalisan." Seandainya anak Adam itu punya dua lembah berupa emas, dua lembah berupa emas, ya, bisa kita bayangkan betapa besar harta yang dimiliki seorang itu. Dua lembah berupa emas. Maka dia itu belum terima, belum puas. Dia masih suka, dia masih ingin dan mencari yang ketiga. Ini menunjukkan bahwasannya hamba itu begitu sangat gandrung, begitu sangat cinta, begitu sangat rakusnya dengan harta. Sebagai pembenarnya juga adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu terhadap harta itu begitu sangat cinta. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tabiat manusia yang seperti ini, yang begitu gandrung, begitu cinta dengan harta, ketika seorang itu sukarela menginfakkan, mengeluarkan pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan kuatnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa kuat keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar yakin bahwasanya Allah itu yang memberikan semuanya, yang menanggung rizki para hambanya. Dia juga yakin bahwasanya apa yang dia keluarkan dari harta ini, maka Allah akan berikan balasan yang lebih besar. Allah tidak menyia-nyiakan berapapun yang diberikan dia itu, yang dikeluarkan dia itu. Allah pasti balas, Allah pasti kembalikan semuanya itu. Bahkan lebih melimpah, lebih banyak, lebih bernilai, lebih besar dari apa yang kita keluarkan tersebut. Saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah Rasulullah sabdakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah merupakan bukti nyata benarnya keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah rela, ya, dia lapang untuk memberikan apa yang dia cintai, apa yang dia sukai pada jalan-jalan yang itu akan menumbuhkan dan menghasilkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang datang, ya, akan keutamaan daripada bersedekah ini atau mengeluarkan infak pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang disampaikan di dalam sebuah hadis dari sahabat Ka'ab bin Ujrah di situ, ya. Antum silahkan simak pada yang nomor 2, pada yang nomor 2. Hadis yang nomor 2. Mungkin tulisannya ini terlalu kecil, ya. Tapi insya Allah semuanya masih bisa baca. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Rasulullah menginformasikan kepada kita bahwasanya sedekah itu memadamkan dosa, kesalahan seorang hamba, sebagaimana api dipadamkan oleh air. Sebagaimana air memadamkan api. Ini gambarannya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Biar kita itu paham fungsi dari sedekah, fungsi dari sedekah.
atau nafkah yang kita keluarkan. Antara lain adalah bahwasanya sedekah itu memadamkan kesalahan seorang hamba. Memadamkan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Sebagaimana yaitu air yang dia mampu segera memadamkan dari api yang bergejolak. Sebagaimana pula hadis yang berikutnya, yang nomor 3, inna shadaqata la tudfi'u an ahliha kharrul kubur. Sesungguhnya sedekah itu la tudfi'u, benar-benar memadamkan an ahliha, dari yang melaksanakannya, harrul kubur, yaitu panasnya kubur. Di sini menunjukkan bahwasanya suatu saat atau bagi seorang, kubur seorang itu terasa panas. Dan ini adalah termasuk penetapan tentang adanya siksa kubur. Termasuk siksa yang ditimpakan kepada penghuni kubur adalah ditimpakan kepada mereka merasakan panas di dalamnya. Dan termasuk yang bisa memadamkannya, yang bisa mendinginkannya adalah sedekah yang dibayarkan oleh seorang itu. Kemudian juga tadi sebelumnya ya terlewat, belum kita baca bahwasanya as-shadaqatu shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Bahwasanya sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala murka kepada kita, marah kepada kita. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena kelakuan kita. Sebabnya adalah karena dosa-dosa kita, para hamba, yang banyak tidak manut sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak perintah yang ditinggalkan, ya, banyak larangan atau apa yang diharamkan yang dilanggar oleh kebanyakan dari anak manusia, oleh kita. Maka Allah Subhanahu wa taala murka. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala murka, Allah marah, maka kita akan jauh dari kebaikan dalam kehidupan dunia, terlebih nanti sampai kemudian di akhirat. Maka bagaimana caranya ketika kita ini sudah melakukan satu kesalahan, melakukan dosa, dan itu menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka untuk meredam kemurkaan Allah Tabaraka wa taala adalah yaitu dengan kita ini menunaikan sedekah. Ya. Dengan menunaikan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling diridhoi oleh Allah dari amalan yang soleh itu dia adalah amalan sedekah. Amalan sedekah ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam khutbah beliau, khutbatul Id atau khutbatul Adha, saat beliau melewati para wanita, maka kemudian beliau mengkabarkan kepada mereka bahwasanya Rasulullah SAW melihat kebanyakan dari penghuni neraka itu adalah para wanita. Kebanyakan dari penghuni neraka, maka mereka itulah para wanita. Lantas kemudian apa solusinya? Ya, apa solusinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada mereka para wanita, tasaddaqna. Bersedekahlah kalian. Tunaikan sedekah. Maka kemudian mereka pun ya bersegera untuk menunaikan sedekah. Apa yang mereka bawa waktu itu, ya, apa yang mereka punya dari perhiasan yang ada pada mereka, kemudian segera dibayarkan karena mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu ma'asyiral ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
juga menyampaikan bahwasanya sedekah ini bisa menjauhkan seorang, bisa menjaga seorang itu dari panasnya api neraka. Kalau yang tadi bisa memadamkan atau mendinginkan panasnya alam barzah atau panasnya kubur. Maka di tempat yang lainnya, dalam sabda Rasulullah SAW yang lainnya, Rasulullah menyampaikan bahwasanya dengan menunaikan sedekah itu seorang bisa terhindar dari api neraka, bisa terlepas dari jilatan api neraka, dari sentuhan api neraka. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidaklah ada seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Rabb-nya penerjemah. Ya. Mubasyaratan, secara langsung. Kita semuanya akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tidak ada penerjemah, tidak ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan merupakan satu yang sulit. Maka hadis yang agung ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang aneh, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita dalam satu waktu, bisa semuanya dari kita ini mendapatkan rizki, mendapatkan makan, mendapatkan minum, dan yang lain sebagainya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semuanya? Allah Maha mampu. Allah Maha mampu untuk memberikan rizki para hambanya dalam waktu sekejap, dalam waktu yang bersamaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mudah menghidupkan kita secara bersama-sama dalam waktu sekejap. Allah Subhanahu wa taala juga mudah baginya untuk mematikan kita dalam waktu sekejap, dalam waktu serempak bersama-sama, tanpa ada yang tersisa. Allah Subhanahu wa taala juga Maha mampu untuk menghisap, untuk menghitung amalan kita semuanya. Kalau bagi kita mungkin ini adalah satu hal yang sulit, satu hal yang mustahil bagi akal kita, ya, bagi akal kita, bagi pikiran kita. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa menghitung dari amalan sekian banyaknya dari anak manusia ini, dari orang-orang yang mukallaf ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha cepat hisabnya. Innallaha sari'ul hisab. Innallaha sari'ul hisab. Dan Allah itu begitu cepat hisabnya. Menghisab, menghitung semua amalan para hamba ini tidak butuh waktu yang lama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika para hamba ini dihisab, ya, ketika para hamba ini dihisab, ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatannya yang baik maupun yang buruk, maka hamba ini dia kebingungan, khawatir, takut luar biasa. Bayang duru aimana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi. Ketika dia melihat ke arah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali amal perbuatannya. Ya. Ketika dia melihat ke arah kanannya, maka yang dia lihat adalah amal-amal perbuatannya. Wayang duru aiman, wayang duru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam.
Ketika dia melihat sebelah kiri, di situ pun tidak ada kecuali amal perbuatannya. Jadi hamba ini ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia diliputi oleh amal perbuatannya, diikuti, disertai oleh amalan perbuatannya. Amalan-amalan yang baik maupun amalan-amalan yang buruk. Semuanya menuntut balasan. Semuanya menuntut balasan. Yang baik ada balasan kebaikannya, dan yang buruk ada balasan keburukannya. Dan waktu itu, ma'asyiral ikhwah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang hamba ya, tidak ada penolong baginya, tidak ada saudara, ya, tidak ada anak, tidak ada istri yang menyertainya, tidak ada harta yang ada pada dirinya. Dan ketika dia melihat ke arah depannya, fala yara illan nar tilqa'a wajhi. Dia tidaklah melihat kecuali api neraka ada di depan wajahnya, ada di depannya, yang siap untuk membakar dirinya, siap menghanguskan wajahnya. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Maka bisa kita bayangkan, bisa kita gambarkan bagaimana seorang hamba waktu itu betapa takutnya, betapa ngerinya, betapa hatinya sangat khawatir ketika di sekelilingnya yang ada hanya amal perbuatannya. Ketika dia melihat ke arah depannya, maka yang ada adalah api neraka yang menyala-nyala. Maka dia khawatir, selamatkah saya dari api neraka itu? Bisakah saya lepas dari api neraka itu? Kondisi yang sangat menakutkan. Ya. Kondisi yang sangat mengerikan. Apa yang bisa melepaskan seorang dari api neraka yang dia lihat sudah ada di depan wajahnya itu, tidak lain adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mengasihinya, merahmatinya, maka dia akan selamat. Dia akan terbebas dari sentuhan api neraka ini. Begitu pula dengan sebab amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebajikan yang akan menyelamatkan dia, menjauhkan dia dari api neraka. Dan yang terpenting dari amalan-amalan itu, saudara-saudara kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah al-ihsanu ilal khalqi, yaitu berbuat baik kepada sesama, bil mal wal aqwal, baik dengan harta maupun dengan ucapan. Oleh karena itulah Rasulullah, beliau bersabda di akhir dari bagian hadis itu, fattaqun nara walau bisikki tamrotin. Jagalah dirimu dari api neraka walau bisikki tamrotin, walaupun hanya dengan separuh dari buah kurma. Separuh dari buah kurma. Berapa harganya separuh dari buah kurma? Ma'asyiral ikhwah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir tidak ada nilainya. Hampir tidak ada harganya. Apalagi bagi penduduk Madinah yang mereka itu adalah terkenal dengan penghasil buah kurma. Apa gunanya separuh dari buah kurma? Berapa harganya? Tetapi tetap Rasulullah sampaikan, takutlah kamu, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan separuh dari buah kurma. Maksudnya apa? Sebisa mungkin kamu selamatkan dirimu dari sentuhan api neraka. Sebisa mungkin dengan hartamu, dengan apa yang kamu punya. Walaupun kamu punya sedikit dari harta.
Apabila mana memang mampumu itu sedikit itu, maka keluarkan. Keluarkan pada jalan yang diridhoi oleh Allah untuk mendukung dakwah, untuk membantu meringankan beban-beban orang yang lebih menderita dari kita, lebih susah dari kita. Ya. Kemudian Rasulullah sampaikan, fa illam yastati fa bi kalimatin thayyibah. Bila mana kamu tidak mampu, ya, separone kurma pun gak iso, karena mungkin memang benar-benar gak duwe apa-apa, fa bi kalimatin thayyibah, maka hendaknya kamu bersedekah dengan berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik. Maka termasuk dalam ucapan yang baik itu, ya, nasihat, memberikan nasihat kepada para hamba, mengarahkan mereka itu pada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, ya, meninggalkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada saudara-saudara kita, ya, yang punya ilmu, yang sudah bisa baca Quran, yang sudah bisa menyampaikan tafsir, ya, maka sampaikan kepada teman-teman. Ajarkan kepada teman-teman yang mereka belum bisa, yang mereka belum paham, karena itu semuanya termasuk kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, ucapan yang baik, yang itu bernilai sedekah. Demikian pula ketika kita membahas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, membahas syariat Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Tabaraka wa taala, membahas tentang ibadah sholat, membahas tentang ibadah puasa, membahas tentang masalah-masalah yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya termasuk kalimat thayyibah. Yang apabila mana kita hadir di situ, ya, kita ada di situ, ya, kita bermajelis di situ, maka kita termasuk orang-orang yang bersedekah. Kita termasuk orang-orang yang yaitu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Begitu pula ma'asyiral ikhwah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ucapan-ucapan yang baik, ya, yang ringan di mulut, tetapi itu sangat besar fadilahnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memujinya, untuk kita mengagungkannya, untuk kita mensucikannya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan berbagai macam yaitu zikir-zikir yang masyhur, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir petang, ya, kita baca di saat sore hari, kemudian zikir pagi kita baca ketika pagi hari. Semuanya adalah merupakan kalimat thayyibah yang fadilahnya sangat besar. Ya, fadilahnya sangat besar, keutamaannya begitu melimpah, kemanfaatannya begitu besar, walaupun yaitu amalan ini adalah amalan-amalan yang ringan. Maka hendaknya kita jangan lupa, jangan menyia-nyiakan, ya, ada waktu, banyak waktu kita itu untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Kenapa? Karena apa yang kita ketahui, ya, apa yang kita ilmui, kalau kita tidak amalkan, kalau kita tidak merealisasikan, maka tidak ada keberkahannya, tidak ada manfaatnya. Sebanyak apapun ilmu kita kuasai, sebanyak apapun dalil kita punya, tetapi kalau kita tidak menerapkan, maka tidak ada manfaatnya. Karena itu, marilah apa yang sudah kita pelajari, ya, apa yang sudah kita ingat pada malam hari ini dan juga hari-hari yang sebelumnya, kita amalkan, berusaha untuk kita terapkan, kita wujudkan
di dalam kehidupan kita, ya, selagi kita ini masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita isi waktu ini, umur ini untuk kita maksimalkan amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita baca tadi, kelanjutannya beliau menyampaikan wa innama yastadillul mu'minu yaumal qiyamah fi dhilli shadaqatihi. Hadis yang nomor 3 di situ, bagian belakangnya. Hanyalah seorang itu nanti akan bernaung pada hari kiamat, ya, di bawah sedekahnya. Ini dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, atau dalam redaksi yang lainnya beliau menyampaikan kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainal ibad. Setiap orang itu nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat sampai diputuskan perkara di antara manusia. Ini adalah kejadian di mauqif, ya, di mahsyar, ketika kita semuanya dari yang awal sampai yang akhir semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tertinggal, dikumpulkan di satu tempat dalam keadaan telanjang. Tidak ada yang berpakaian, ya. Tidak ada yang berpakaian. Yang pertama kali diberi pakaian adalah Al-Khalil, Nabina Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diberi pakaian, semuanya telanjang. Loh, kalau begitu bisa melihat satu sama lain. Apa raisin kabeh ora gawe klambi. Tidak ada sehelai kain pun. Ya. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mauqif. Ketika ditanyakan itu oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah tidak malu ya Rasulullah, kita satu sama lain kan bisa memandang, ya, bisa memandang aurat satu sama lain. Maka Rasulullah menyampaikan, perkaranya lebih besar, perkaranya lebih menakutkan, lebih mengerikan, sehingga kita tidak sempat mikir untuk melihat aurat dari saudara kita. Karena saking takutnya kita dengan kondisi pada waktu itu. Saking ngerinya kondisi anak manusia pada saat itu. Di mana didekatkan matahari kamik dari milin. Sekira-kira 1 mil. Matahari yang ada sekarang ini jaraknya berjuta-juta mil. Gitu. Berjuta-juta kilometer, nggak ada yang tahu pasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu pun naik pas panas tenan ngoten niku. Wae dene iki pun krasa kicat-kicat ten awak niki. Di kaki kita juga terasa panas. Terasa panas. Itu sinar matahari di dunia yang begitu sangat jauh, sangat jauh, sangat jauh, sudah mampu membuat kita kepanasan. Apalagi nanti kalau kemudian matahari itu didekatkan hanya 1 mil, hanya beberapa mil saja. Betapa panasnya hari itu. Maka Rasulullah menyampaikan waktu itu manusia
berkeringat sesuai dengan amal perbuatannya. Berkeringat, mengeluarkan keringat. Karena begitu payahnya kondisi pada waktu itu, ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai kedua lututnya. Ada yang berkeringat sampai pinggang. Ada yang berkeringat sampai mulutnya. Itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu hak benar adanya. Pasti terjadi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Manusia berkeringat sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Kondisi sangat panas. Maka pada waktu itu yang bisa menyelamatkan orang dari panasnya kondisi mauqif itu, kondisi mahsyar ini adalah sedekah yang pernah ditunaikan seorang hamba pada kehidupan dunianya. Ya. Sebagian harta yang dia sisihkan pada kepentingan dakwah, pada kepentingan syiar-syiar Islam, ya, pada pengembangan pendidikan Islam, harta yang dia keluarkan untuk fakir miskin, membantu kondisi orang-orang yang susah, yang berat, maka inilah yang kemudian nanti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi naungan pada hari kiamat, pada kondisi yang panas tersebut. Rasulullah juga sampaikan ada 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah pada kondisi yang sangat panas ini. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang dinaungi, diparingi iup-iup di bawah arsy Allah tabaraka wa taala ketika kondisi panas ini. Di antara mereka itu satu disebutkan oleh Rasulullah, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, yaitu seorang laki-laki, maksudnya ya seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang dia itu menunaikan sedekah, kemudian sedekah itu disembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tidak tahu tangan kirinya apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Demikian apa yang kita bahas ya pada malam hari ini, dan sisanya ya panjenengan semuanya nanti bisa baca di rumah. Insya Allah sudah jelas di situ ya beberapa hadis yang disampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan keutamaan atau kemanfaatan sedekah. Kalau ditulis itu hampir tidak ada habisnya, begitu melimpah, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan sedekah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sesi pertama ini memberikan ingatan pada diri saya pribadi dan juga kepada panjenengan semuanya.